Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema dia yang akan datang dalam waktu dekat ke kehidupan kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Scorpio. Sebelumnya aku ingin mengingatkan nih teman-teman, karena readingan ini adalah readingan yang bersifat general ya, jadi tentunya energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ya, ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate nih untuk setiap kamu yang berzodiak Scorpio. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang, oke? Ya, kita akan shuffle kartunya dan kita akan ambil total 10 kartu ya. Untuk melihat kira-kira seperti apa nih dia yang akan datang dalam waktu dekat ke kehidupan kamu para Scorpio. Oke. Ya, tidak lupa aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia ya di channel My Tarot Indonesia. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik ya. Dan tentunya mudah-mudahan bisa terus bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita sudah ada 10 kartu nih ya teman-teman. Ini aku rapikan dikit ya. Oke. Di bottom of the deck kita ada Queen of Swords. Oke, Queen of Swords di sini. Oke, sebentar ya. Ini aku rapiin dikit supaya kelihatan semua. Oke ya, sudah oke ya, udah lebih. Oke, teman-teman, ya. Sip. Oke, untuk teman-teman Scorpio, di sini kita lihat ya. Dari kelima kartu yang di atas dulu kali ya. Three of Cups, The Magician, Six of Cups, The Tower, Queen of Cups. Oke. Orang yang akan datang di kehidupan kamu dalam waktu dekat, di sini kalau aku lihat orangnya itu sangat-sangat supel ya, pandai bergaul gitu, banyak temannya, banyak yang suka sama dia. Dia memiliki pesona tersendiri, punya aura sendiri, punya daya tarik tersendiri yang membuat orang itu pengen gitu jadi teman dia, pengen mengenal dia, entah sebagai sahabat, entah sebagai teman, ataupun entah sebagai potensi pasangan gitu ya. Sebenarnya banyak gitu orang yang suka sama dia gitu. Ya karena dia memang orangnya pandai bergaul ya. Mulutnya juga manis, bukan berarti dia menjilat ya, bukan dia penjilat, bukan, tetapi karena memang dia itu pandai berkata-kata gitu ya. Dia tahu apa yang harus dia katakan untuk membuat suasana hati orang lain itu menjadi lebih ceria, lebih sumringah lah istilahnya gitu ya, lebih senang. Dia tahu gitu bagaimana caranya mencairkan suasana agar menjadi lebih nyaman untuk semua orang gitu. Dia tahu gitu. Oke, karena sih Three of Cups dan Six of Cups gitu. Karena memang orang ini sangat apa ya? Sangat people oriented lah ya, bisa diartikan seperti itu. Sangat berorientasi pada orang gitu. Kayak dia benar-benar ingin itu orang-orang yang berada di sekitar dia itu merasa senang gitu dengan kehadiran dia, merasa kehadiran dia itu membawakan aura yang positif. Dia ingin menjadi orang seperti itu. Karena itulah dia itu selalu berusaha untuk menjadi diri dia yang terbaik ketika dia bersama dengan orang-orang. Dan itu memang terbukti ya, membuat orang lain itu cepat nyaman gitu. Cepat nyaman, cepat nyambung ngobrol sama dia karena memang orangnya itu seperti itu. Oke, dan termasuk juga mungkin kamu ya ketika nanti kamu pertama kali ketemu dengan si dia nih nantinya. Nah, di sini ada The Tower sama Queen of Cups ya. Di samping itu ya, dia tipe orang yang walaupun orang lain gampang nih nyaman sama dia, dia sama sekali bukan orang yang gampang nyaman sama orang lain. Nah, ini agak bertolak belakang nih. Oke. Jadi dia ingin gitu orang lain tuh nyaman sama dia, tapi apakah dia nyaman sama orang tersebut itu belum tentu sama sekali. Kan itu ada The Tower, Queen of Cups di sini. Oke. Dia karena dia itu ingin menjadi sosok yang memang kehadirannya itu membawa pengaruh positif kan kepada orang lain gitu, tetapi di satu sisi juga dia sama sekali nggak berekspektasi orang lain itu bisa membawa pengaruh positif terhadap diri dia gitu. Nah,
Karena itulah bisa aku bilang orangnya ini tipe orang yang cukup mudah terbawa perasaan gitu. Kalau ketika dia memang ketemu sama orang yang bisa membuat dia nyaman. Karena itu sini the Tower Queen of Cups gitu. Bukan sensitif sih, tetapi karena dia tahu gitu. Nggak gampang membuat dia nyaman. Dia nggak gampang membuat dia nyaman sama orang lain gitu. Bukan berarti dia pura-pura ya. Mungkin kamu ngerti ya maksud aku ya. Dia itu ingin membuat orang lain tuh nyaman ketika ada di dekat dia gitu. Tapi nggak gampang membuat dia nyaman sama orang tersebut gitu. Bisa dihitung jari lah kalau aku bilang gitu. Dia walaupun dia mungkin istilahnya dia gampang menyesuaikan diri gitu. Tapi hanya benar-benar kepada orang-orang, sebenarnya hanya segelintir orang aja di mana dia benar-benar bisa menjadi diri dia sendiri, bisa menjadi nyaman banget. Nah, ketika dia sudah nyaman sama orang itu, dia gampang bapernya, gampang terbawa perasaannya. Karena buat dia itu sangat langka ketemu orang seperti itu. Nah, kebetulan kalau aku lihat tuh kamu bisa menjadi salah satu kandidat ya. Kamu bisa menjadi salah satu dari segelintir orang yang berhasil membuat dia nyaman. Sehingga kalau aku lihat di sini, ada kecenderungan dia bapernya lumayan cepat ketika nanti dia sudah ketemu sama kamu. Oke, kan sih ada Tower ya sekali lagi ya. Dia gampang baper juga. Nah, dia sering juga karena mungkin terbawa perasaan dia nggak terlalu mengenal banyak orang. Dia sebenarnya kalau aku lihat cukup banyak juga sudah terlibat dengan dalam banyak relationship ya, dalam banyak hubungan. Istilahnya mantannya itu sudah cukup banyak lah ya. Pengalaman dia itu juga sudah cukup banyak. Tetapi memang rata-rata tidak berlangsung cukup lama ya, karena memang tidak terlalu ada landasan yang kuat selain rasa kenyamanan gitu ya. Karena dia terlalu gampang terbawa perasaan, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi kalau aku lihat di sini dia sudah mulai belajar ya. Kalau aku lihat dari kelima kartu di bawah ya, ada Death, Five of Swords, Nine of Swords, Five of Wands. Ini ada ini ada 2 pertentangan loh. Dan ada Two of Cups ya. Di sini sebelumnya aku lihat ya, kalau di sini possible sign-nya bisa jadi kemungkinan yang cukup besar adalah dia water sign sama kayak kamu ya. Berarti dia bisa jadi Cancer, Scorpio sama kayak kamu, ataupun Pisces ya dari water sign. Oke, ini kemungkinan besar loh ya, karena di sini cups-nya lumayan banyak dan cups-nya lumayan kenceng di sini kalau aku lihat. Tapi tentunya bisa dari sign manapun ya, bisa dari air juga karena di sini ada the swords ya. Jadi antara water atau air ya. Kalau air berarti dia bisa Gemini, Libra ataupun Aquarius. Kalau dia water berarti dia bisa Pisces, Cancer ataupun Scorpio sama kayak kamu, gitu ya kurang lebih. Tapi tentunya sekali lagi bisa dari sign manapun karena ini sangat general. Nah, dia ini sekarang sudah lebih mulai realistis ya. Walaupun di sini kalau aku lihat tuh masih gampang gitu ya, ketika dia bertemu sama orang ini masih gampang bapernya gitu. Tapi dia sudah melihat segala sesuatunya dengan lebih realistis sekarang. Karena di sini ada the death ya. Dia tahu siklus yang membuat dia itu sering terluka, sering makan hati, istilahnya sering akhirnya memilih orang yang salah itu adalah karena dia sendiri gitu. Karena dia mudah terbawa perasaan. Istilahnya dia nggak terlalu bisa mengontrol perasaan dia gitu. Mungkin karena dia terlalu banyak mementingkan perasaan orang lain ya, karena itulah dia kadang lupa gitu untuk mengontrol perasaan dia sendiri. Dan dia sadar bahwa ya mungkin aja itu salah satu kekurangan dia gitu. Oke. Nah di sini akhirnya imbasnya gitu lah. Dia sekarang itu bukan nggak percaya ya, istilahnya dia tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa seseorang itu soulmate dia hanya karena dia merasa nyaman di sini. Two of Cups ya. Karena itu di sini ada Five of Swords, Five of Wands. Dia merasa bahwa orang itu bisa aja nyaman, dia bisa aja nyaman sama seseorang itu ya karena dia sudah memberikan kenyamanan terlebih dahulu kepada orang tersebut gitu. Tapi hanya sebatas itu. Dia berusaha untuk tidak terlalu terbawa perasaan lah ya istilahnya gitu. Oke. Mungkin karena banyak trauma juga ya, dia mungkin sering kali di hubungan-hubungan dia terdahulu cenderung sebentar ya, nggak berlangsung terlalu lama. Mungkin juga berakhirnya hubungan-hubungan dia di masa terdahulu juga ya rata-rata juga penuh dengan pengalaman pahit ya, mungkin karena ada pihak ketiga, mungkin karena tiba-tiba ada rasa bosan, mungkin tiba-tiba ada rasa ghosting juga, sehingga dia istilahnya karena banyak hal pahit lah ya yang pernah dia alami gitu ya. Dia bukan gak percaya cinta, bukan gak percaya asmara, tetapi dia jadi tidak terlalu fokus lagi sama pencarian soulmate di sini, Two of Cups. Oke, dia hanya berfokus pada kalau ada orang yang dia merasa bisa nyaman dan ada orang yang bisa nyaman, istilahnya sama-sama nyaman gitu ya. Ya dia hanya menganggap bahwa orang tersebut bisa jadi potensi pasangan dia nantinya gitu. Tapi dia akan lebih melihat kepada keadaan gitu nantinya. Dia sudah lebih realistis di sini ya.
Oke, dia istilahnya sudah lebih dewasa ya dalam mengontrol kebaperannya itu gitu. Oke. Nah, jadi kalau aku lihat memang ketika kamu bertemu dengan orang ini, walaupun rasanya dia akan cepat sekali nih ya membuat kamu nyaman, kamu ngobrolnya itu nyambung banget ya. Kalau aku lihat di sini ya, di awal kalian ketemu aja itu langsung mungkin ngobrolin sesuatu yang intim gitu ya, mungkin ngobrolin masa lalu, ngobrolin harapan masa depan, ngobrolin visi misi hidup gitu. Tetapi kamu perlu ingat, bagi dia itu semua adalah hal yang wajar gitu. Oke, karena memang dia melakukan itu sama semua orang gitu. Nyaman iya, yang pastinya adalah rasa nyaman pasti dia dapatkan. Tetapi memang rasa yang benar-benar istilahnya rasa romantis itu untuk timbul sekarang untuk di diri dia itu tidak semudah dulu lagi gitu. Karena dia tahu itu kekurangan dia. Nah, ini kurang lebih bisa jadi referensi untuk kamu nih bahwa memang ternyata ketika kamu bertemu dengan dia perlu proses yang lumayan panjang nih untuk kalian saling mengenal satu sama lain sehingga rasa itu mulai timbul gitu ya. Ini juga bisa memastikan agar kamu tidak terlalu cepat baper juga ya ketika kamu bertemu dengan orang seperti dia juga gitu. Karena kalau aku lihat juga kamu memiliki kecenderungan nih ya cepat baper juga sama orang yang berhasil membuat kamu nyaman. Dan dia udah pasti salah satu orang yang berhasil membuat kamu nyaman dalam waktu yang relatif singkat loh ya. Oke, jadi jangan cepat-cepat mengambil keputusan, lihat dulu nih keadaannya, nikmati masa-masa perkenalan kalian ataupun saling mengenal gitu ya, PDKT kalian gitu. Karena itu di sini bottom of the deck-nya ya ada Queen of Swords ya, bisa diartikan sebagai saran ataupun kiat yang bisa diberikan kepada semesta nih terhadap hubungan kalian apabila memang kalian memutuskan untuk menjalin suatu hubungan nantinya gitu ya dalam jenjang hubungan yang lebih resmi gitu. Queen of Swords samakan persepsi ya di sini. Jadi kamu harus menyamakan persepsi kamu dulu nih. Oke? Istilahnya ketika kalian memang sudah sering jalan bareng, sering komunikasi bareng, mungkin sering curhat bareng dan memang kalau pada saat itu rasa itu sudah mulai timbul, nah di saat itulah kamu tahu bahwa kamu harus menyamakan persepsi dulu nih sama dia. Apakah dia memiliki perasaan yang sama ataukah memang dia memiliki ekspektasi yang sama terhadap arah hubungan ini ke depannya gitu. Jangan sampai karena kalian udah saling nyaman gitu ya. Nah, salah satu pihak merasa bahwa kalian tuh lebih cocok sebagai teman. Nah, salah satu pihak udah terlanjur baper duluan gitu. Sehingga merasa akhirnya kok dia tega ya. Kita udah senyaman ini kok ternyata kita dianggap friendzone doang, dianggap temen doang. Nah, jangan sampai loh ya kayak gitu loh. Nah, ini ada kemungkinan kayak gitu itu bisa terjadi ya. Oke, jadi salah satu pihak itu ekspektasinya itu lebih di atas dibandingkan pihak lainnya, nggak ketemu gitu. Ekspektasinya itu nggak ketemu gitu. Sedangkan salah satu pihak itu menganggap pihak lainnya itu memiliki ekspektasi ataupun harapan yang sama dengan dia gitu. Karena gini, karena kalian sama-sama water sign ya. Oke, jadi water sign itu memiliki kecenderungan itu nggak apa ya, nggak menyampaikan ekspektasi ataupun perasaan dia itu secara gamblang gitu. Biasanya yang gamblang banget itu fire sign biasanya ya. Fire sign itu biasanya langsung jeblak aja. Kalau gue suka sama lu ya gue akan ngomong, gue suka sama lu, mau nggak lu jadi pacar gue gitu. Kalau water sign itu biasanya lebih ya ngasih sinyal doang, tapi kadang ya sinyalnya itu ditangkap sama yang water sign itu beda gitu. Beda dengan sinyal asli yang diharapkan dikirimkan gitu loh. Nah, karena ada kecenderungan kalian sama-sama water, takutnya karena kesalahan persepsi kalian nggak sama gitu ya, dia mengirimkan sinyal gue itu baik sama lu karena gue anggap lu itu sahabat lu ya, ditangkap sama salah satu orangnya ternyata wah kayaknya dia ada rasa deh sama gue gitu. Nah, ada kesalahpahaman di situ. Akhirnya takutnya ketika sudah mulai ada rasa nih, udah ada rasa yang bermain, salah satu pihak nanti malah jadinya ada yang merasa terluka ataupun dipermainkan hatinya gitu ya. Karena kalau kalian water sign berarti kalian sama-sama sensitif ya gitu. Oke, nah ini perlu kamu garis bawahi aja. Jadi pastikan kalau memang sudah mulai ada rasa yang timbul, mulai ada rasa yang bermain lah ya, pastikan persepsi kalian tuh sama terhadap hubungan ini. Istilahnya jelas gitu pondasinya gitu. Apakah memang kalian tuh benar-benar menganggap kalian tuh nanti ada potensi menjadi suatu ke dalam suatu hubungan, ataukah memang kalian hanya sebatas teman curhat aja yang saling support satu sama lain. Itu perlu diperjelas. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Jangan sampai di tengah jalan nanti kalian malah nanti ada drama, malah nanti ada salah satu pihak merasa dipermainkan hatinya gitu, padahal nggak ada niat gitu. Ataupun yang paling parah, ketika sudah penuh drama ya berakhir dengan salah satu pihak mengghosting pihak lainnya. Tentunya itu akan lebih menyakitkan lagi. Oke, nah itu perlu kamu hindari nih ya teman-teman Scorpio. Mudah-mudahan, tapi tentunya terlepas dari seberapa resonate ya readingan kita pada kali ini dengan situasi dan kondisi yang mungkin kamu alami pada saat kamu bertemu dengan si dia nantinya,
Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ataupun gambaran untuk kamu ya, agar kamu bisa nantinya mengambil keputusan ataupun tindakan yang paling tepat ya. Jadi kamu bisa membawa arah hubungan kamu ataupun arah kehidupan asmara kamu ke arah yang lebih baik, yang tentunya sesuai dengan ekspektasi dan harapan kamu. Oke, yang tentunya juga bisa membuat kamu lebih berbahagia. Oke, jadi good luck ya untuk kamu para Scorpio, dan tentunya tetap semangat. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.